Dewi berusaha untuk mengulang membaca Al-Fatihah itu tapi selalu ngeblank. Sehingga doa atau surat yang dia lanjutkan ya nggak bisa sampai selesai. Nah, mendapati dirinya kesulitan membacakan doa, Dewi pun jadi diliputi perasaan takut. Apalagi di sini Dewi baru ngeh kalau memang betul sejak maghrib tadi nih, nah dia sebelum malam ini ya, sejak maghrib tadi aku memang udah merasa kalau hawa rumah ini berbeda dari biasanya. Cuman di maghrib tadi Dewi nggak ambil pusing, Wak. Dia masih anggap oh itu mungkin perasaan aku aja. Nah, tapi di sini terbukti ketakutan itu semakin bertambah ketika dia mendengar perkataan Raffi barusan. Ada yang berdiri dekat tembok tuh, matanya melotot warna merah. Saat itulah Dewi pun mulai berpikir aneh-aneh. Tapi ya gitulah, Wak, dengan cepat Dewi langsung mengusir pikiran buruk. Udah ini nggak ada apa-apa kok. Mungkin Raffi salah tengok aja. Namanya juga anak-anak. Pun juga aku lagi ngantuk nih, makanya nggak selesai tuh baca doanya. Gitulah pikiran positifnya Dewi kan, Wak. Dewi pun balik lagi ke kasur. Dia pun menarik selimutnya sembari memejamkan mata. Dah tuh malam pertama. Keesokan harinya Dewi dan kedua anaknya kembali beraktivitas seperti biasa. Masuklah malam nih, Wak. Pada sekitar jam 9 malam Dewi dan anak-anaknya sudah tertidur pulas nih. Pada saat sedang tertidur, tiba-tiba Dewi dikejutkan dengan suara Bima, anak yang kecil, anak masih balita tuh. Bima ini nangis kencang kali suaranya. Terbangunlah si Dewi nih kan, dan waktu dia terbangun ini Dewi mendapati Bima sedang menangis dengan posisi matanya masih terpejam. Dewi langsung lah kan gendong si Bima dan langsung berusaha untuk menenangkan Bima. Tapi Nadia entah kenapa lagi-lagi tidak seperti biasanya tangis Bima ini nggak kunjung reda. Biasa ku gendong bentar, ku tepuk-tepuk, ku nenenin selesai, ini enggak loh. Dewi lanjut lagi baca selawat, baca doa, tapi lagi-lagi Bima masih terus menangis, Wak. Dari tengah malam itu sampai subuh. Bayangkan sampai subuh, Wak, baru Bima ini berhenti nangis, baru dia bisa tidur balik. Nah, Dewi yang merasa kalau kedua anaknya ini bertingkah tidak biasa 2 hari belakangan ini, paginya langsung nelponlah suaminya Mas Gazi kan. Pada saat itu Dewi menceritakan kejanggalan yang mereka alami beberapa hari belakangan. Nah, Mas gini, kata siapa? Kata Mas Dewi. Kata Mas Dewi, kata Mbak Dewi. Mendengar keluhan Dewi, Mas Gazi cuman menjawab santai, Wak. Alah udahlah sayang, jangan dikait-kaitin sama hal-hal mistis, nggak ada apa-apa kok itu. Toh selama ini kalau misalnya aku dinas keluar, kalian selalu baik-baik aja kan di rumah itu, kata Mas Gazi. Iya sih Mas, tapi kok ini agak beda Mas ya, kata Dewi, Wak. Meskipun agak kecewa sama respon suaminya, Dewi berusaha untuk memaklumi. Dewi tahu betul kalau suami Akuna itu dan dia tipikalnya bukan orang-orang yang percaya sama hal-hal goib. Dan sesuai saran dari suaminya, Mbak Dewi ini pun berusaha untuk mengabaikan kejadian-kejadian tadi, kejadian-kejadian kemarin maksudnya. Tapi sayangnya, Wak, semakin lama tingkah anak-anaknya terutama Bima ini justru semakin macam nggak masuk akal, Wak. Dimana pada suatu hari di hari berikutnya nih, di malam berikutnya pada sekitar jam 1 dini hari, Dewi yang lagi tertidur pulas dikejutkan dengan suara Bima yang lagi tertawa riang. Pas Dewi buka mata, Dewi semakin dibuat heran ketika dia mendapati Bima ternyata sudah tidak ada lagi di samping dia, Wak. Yang ada waktu itu Bima ini lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi, dalam posisi memegangi tali sambil loncat-loncat bahagia gitu. Macam lagi ada yang ngajak main. Dewi langsung tarik tangannya Bima kan, aduh kenapa aku tiba-tiba merinding. Dewi langsung ditarik tangan Bima. Bima, kamu main sama siapa, Nak? Gak dijawab sama Bima. Bima masih kecil ya kan. Bima hanya terus tertawa sambil terus melihat ke arah jendela. Aduh ya Allah, serem banget. Dewi yang penasaran, dia buka itu jendela yang nempel ke kasurnya itu kan. Terus dibuka, pas ditengok nggak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul kosong, melompong, nggak ada. Nah, ketakutan lah si Dewi kan, dia langsung lah peluk Bima sambil juga membacakan ayat kursi di telinganya si Bima. Lama-kelamaan mata Dewi ini pun terasa berat dan beberapa saat kemudian untungnya Bima dan Dewi bisa tertidur lagi. Dah ada 3 kali nih. Nah, pas bangun keesokan harinya Dewi makin yakin lagi kalau oh ini pasti ada sesuatu yang nggak beres di rumahku. Pasti ada sesuatu yang nggak beres sedang menimpa keluargaku. Tapi kali ini dia nggak langsung cerita ke suaminya, Wak, karena dia tahu kali kalau aku ngadu lagi ke suami aku pasti dia nggak percaya, Nak. Sedih memang kalau nggak dipercaya tuh, Wak. Tahu kok dibilang halu entah apa, karena aku paham kok perasaanmu, Mbak. Pernah juga aku kayak gitu, nggak percaya lagi aku loh, coy. Akhirnya karena Wak, Dewi pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal di dekat rumahnya memang. Sesampai di sana Dewi bilang, "Bapak, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kesini karena saya mau minta tolong." Loh, minta tolong apa Mbak Dewi? "Pak, saya mau minta tolong dilihatinlah tolong itu rumah saya, kira-kira ada apa Pak ya? Beberapa malam belakangan ini anak saya seperti ada yang mengganggu, tidak seperti biasanya Pak," kata Mbak Dewi. Mendengar itu Pak Ustadz jawab, "Aduh Mbak, mohon maaf sekali. Saya tidak bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya bantu doa aja Mbak ya, semoga anak-anaknya Mbak baik-baik aja." Walah gitu ya Pak ya. Yaudah makasih lah Pak ya, maaf mengganggu waktunya. Nggak bisa Pak Ustadz nih bantu, Pak. Pak Ustadz cuma bisa ya udah saya bantu doa kayak gitu. Mendengar jawaban Pak Ustadz, Dewi pun pulang dengan tangan hampa dan masih juga diliputi rasa ketakutan. Oh, anak-anak
dua masih kecil, suami nggak di rumah kok. Di titik ini Dewi masih penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi sama anak-anak aku Nadia. Sebagai seorang ibu, Dewi sangat yakin kalau apa yang kedua anaknya alami ini bukanlah sesuatu yang sepele. Dewi pun terus lagi berusaha mencari orang yang memang bisa membantu melihat sosok yang mengganggu anaknya. Setelah beberapa lama mencari informasi, akhirnya ada nih tetangganya si Dewi yang memberikan info bahwa Mbak ada nih Mbak satu orang pintar yang tinggal di lingkungan kita. Namanya Pak Imam Mbak. Coba Mbak minta tolong sama dia. Dewi tahu nih sama Pak Imam karena by the way Pak Imam ini merupakan pencari rumput yang sering kali lewat di depan rumahnya Dewi. Jadi setiap kali dia mau pergi ke ladang dia pasti lewat depan rumah Dewi tuh. Coba aja Mbak ketemu sama Pak Imam. Kan juga sering tuh dia lewat depan rumah Mbak. Oh iyalah nantilah coba saya tanya sama Pak Imam, kata Mbak Dewi. Nah pagi itu Dewi pun berdiri di depan pagar sembari menunggu Pak Imam lewat. Dari kejauhan Dewi udah lihat tuh, oh Pak Imam nih naik motor nih. Oh alhamdulillah udah lewat deh. Dan Dewi pun langsung melambaikan tangan ke arahnya Pak Imam sehingga Pak Imam bisa melihat Dewi dan menepikan motornya. Pada saat itu juga Dewi langsung menceritakan semua yang dialami sama Raffi, sama Bima, anak-anaknya ini kepada Pak Imam. Ya kan Pak, jadi gini Pak, semua diceritain. Tapi karena waktu itu Pak Imam ini sedang terburu-buru, dia bilang, Mbak Dewi, saya bisa bantu tapi nggak sekarang. Mbak Dewi sekarang siapin aja garam kasar ya. Nanti coba saya bantu pagarin Mbak sama anak-anak Mbak. Insya Allah nanti sore sepulang saya dari sawah, saya mampir ke sini ya Mbak ya, kata Pak Imam. Oh iyalah Pak, saya siapin dulu lah itu garam kasarnya. Makasih banyak ya Pak ya. Maaf kali kalau saya sampai memberhentikan Bapak di pinggir jalan kayak gini, kata Mbak Dewi. Udah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Nah singkat cerita Dewi pun langsung itu bergegas ke toko kelontong dekat rumahnya untuk membeli itu garam kasar tuh kan. Seharian itu Dewi nggak sabar nunggu Pak Imam balik, nunggu Pak Imam datang ke rumahnya. Tapi sayangnya tunggu sampai sore itu Pak Imam nggak kunjung datang ini untuk menemui Mbak Dewi di rumah. Mbak Dewi masih coba untuk berpikir positif kan. Oh mungkin Pak Imam kecapean, mungkin masih ada kerjaannya, makanya dia nggak jadi nih ke rumahku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Insya Allah Bima sama Raffi baik-baik aja malam ini, mereka bisa tidur nyenyak. Tapi sayangnya harapan Dewi ini nggak terwujud karena malam itu Bima sang bungsu ini kembali bertingkah janggal. Dimana sekitar jam 1 dini hari Dewi dikejutkan dengan suara Bima yang sedang tertawa. Waktu buka mata lagi-lagi Dewi melihat Bima dalam posisi lagi loncat-loncat di pinggir jendela, seolah-olah dia sedang bermain sama seseorang yang ada di luar jendela itu. Panik lagi Dewi kan, ditarik tangan Bima. Ya Allah nak, kamu nih main sama siapa sih nak? Ditengok ke jendela nggak ada orang memang. Aduh merinding. Nah Bima yang merasa aktivitas mainnya sedang terganggu langsung menangis histeris Dan sepanjang malam itu dari jam 1 tuh Nadia Bima sama sekali nggak bisa ditenangkan. Dia terus-terusan menangis sambil matanya tetap melihat ke arah jendela. Apa nggak stres Dewi waktu itu? Karena terus mengalami kejanggalan secara berturut-turut. Akhirnya keesokan harinya Dewi pun balik lagi nelpon suaminya Mas Gazi. Mas ini gimana sih Mas? Bima tiap malam selalu loncat-loncat di pinggir jendela loh. Dia kayak lihat hantu Mas. Udahlah sayang, kamu nih selalu percaya sama yang hal-hal goib ini. Anak main malam-malam tuh biasa yang mungkin Bima ya lagi pengen main aja.